Duryodana mindeng mikiran usaha pikeun menangkeun keagungan jeung kamewahan anu aya di Indraparasta. Manehna hayang pisan menangkeun harta jeung karaton milik Pandawa. Tapi anjeunna bingung, kumaha carana menang eta kapikiran Duryodana rek nyerang Pandawa. Tapi manehna teu nyaho dicegah ku Sangkuni. Aku tahu Yudhistira juga bermain dadu. Namun ia tidak tahu cara bermain dadu dengan akal-akalan. Sementara raja yang main dadu dengan akal-akalan. Untuk itu, undanglah dia. Ajaklah main dulu. Nantinya, akulah yang bermain dadu atas nama Anda. Dengan kelicikanku, tentu dia akan kalah bermain dadu denganku. Dengan demikian, Anda akan dapat memiliki apa yang Anda impikan. Begitu sebaiknya kita bilang kepada ayah untuk mengundang para Pandawa untuk bermain dadu. Kalau begitu, ayo langsung temui Raja Destara. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Apa yang ingin kau bicarakan denganku, anakku? Aku ingin mengundang para Pandawa bermain dadu denganku. Aku ingin yang kalah akan mempertaruhkan hartanya, memberikannya kepada yang menang. Aku tidak setuju dengan permintaan itu. Lagi pula itu sama saja dengan berjudi. Kenapa kamu melakukan hal itu, anakku? Tapi ayah, aku iri akan kemegahan dan kemewahan yang dimiliki para Pandawa. Mereka punya segalanya, sedangkan aku tidak. Aku tetap tidak setuju akan permintaan itu. Baginda Raja, pada saat kami di Indraprasta, para Pandawa itu memamerkan kekayaan di muka umum. Dan dengan sombongnya, mereka juga memamerkan kesaktian. Mereka untuk dipertontonkan. Apa kau tidak tahu apa yang telah para Pandawa itu lakukan pada putramu pada saat itu di Indraprasta? Mereka telah mempermalukan Duryodana di muka umum hingga ditertawakan oleh seluruh rakyat Indraprasta. Apa benar kejadian seperti itu, anakku? Dan ayah, apakah ayah akan merubah keputusan ayah? Baiklah, anakku, aku menyetujuinya. Kalau begitu, siapkan arenanya dan undang para Pandawa ke Hastinapura. Dretarasta nyiapkeun arena judi di Hastinapura. Sarta sanggeus premse anjeunna dikirim Vidura pikeun ngajak Pandawa main dadu di Hastinapura. Diiring ku dulur-dulurna, pamajikan jeung pangawalna, Yudhistira indit ka Hastinapura. Sesampainya di Hastinapura, rombonganana dipapek ku Duryodana. Anjeunna istirahat di dinya salila sapoe tuluy indit ke arena judi. Kakanda Prabu, berjudi sebetulnya tidak baik. Bahkan menurut para orang bijak, berjudi harusnya dihindari karena sering terjadi tipu menipu antar lawan. Maaf Paduka Prabu, saya kira jika Anda berjudi dengan Duryodana tidak ada jeleknya. Sebab kalian masih bersaudara. Apabila Paduka yang menang, maka kekayaan Duryodana tidaklah hilang sia-sia. Begitu pula jika Duryodana menang, maka kekayaan Paduka tidaklah hilang sia-sia, karena masih berada di tangan saudara. Untuk itu, apa jeleknya jika rencana kita dijalankan? Kalau begitu, ayo segera kita laksanakan permainannya. Sebelum kita memulai permainannya, aku ada satu permintaan, yaitu aku ingin Paman Sangkuni mewakiliku melemparkan dadu. Apa kau tidak keberatan dengan permintaanku ini, Yudhistira? Tapi, aku rasa sebaiknya kita tanyakan kepada Yudhistira. Apakah dia keberatan bila aku menggantikan keponakanku ini untuk melempar dadunya? Aku sama sekali tidak keberatan dengan permintaan Kakanda Prabu. Iya, aku ingin menambah satu permintaan lagi. Kedua pemain berhak menyerahkan apapun dari kerajaannya, baik itu benda mati maupun benda hidup. Tidak boleh yang melarangnya kecuali dirinya telah menyatakan bahwa ia kalah dari permainan dadu ini. Apakah Anda keberatan dengan permintaan yang kedua, Paduka Prabu?
Aku terima pertaruhan apa yang dimaksud Kakanda Prabu di permainan dadu. Ya istriku, aku dalam keadaan sadar. Apa yang akan pertama kali kau pertaruhkan, saudaraku? Aku akan pertaruhkan harta dari kerajaanku. Pilihan yang bijak. Kami juga akan mempertaruhkan harta kerajaan kami. Apakah kau ingin menyerah, Yudhistira? Tentunya seorang kesatria tidak akan menyerah begitu saja, bukan? Kalau bermain dadu saja seorang kesatria menyerah, bagaimana jika perang sesungguhnya, permainan berikutnya, dan mempertaruhkan adikku? Baiklah, selanjutnya aku juga akan pertaruhkan adik-adikku. Baiklah, aku harap Raja Yudhistira tidak menyesali pilihannya. Harta karun Yudhistira, karaton, kerajaan, prajurit, jeung dulur-dulurna, akhirna jadi milik Duryodana. Yudhistira nugeus eueuh nyesa, tekad rek nanggung diri. Sakali deui anjeunna eleh jadi kudu jadi milik Duryodana. Sangkuni anu seket letang ngarayu Yudhistira bek Drupadi. Lantaran katarik kurayuan Sangkuni, Yudhistira nanggung pamajikanana nyaeta Dewi Drupadi. Seueur anu teu satuju kalakuan Yudhistira, tapi kabeh cicingan Duryodana. Mutus Vidura pikeun ngajembut Drupadi, tapi Vidura nolak tindakan licik Duryodana. Kusabab Vidura nolak, Duryodana mutus pangawalna pikeun ngajembut Drupadi. Tapi sanggeus pangawalna anjog ke tempat peristirahatan Drupadi nolak datang ke arena judi, sanggeus gagal. Duryodana nitah Drusasana, lancepna pikeun ngajemput Drupadi nolak datang, diseret ku Dursasana nu teu boga rasa kamanusaan. Drupadi cerik ngajerit sabab bukna ditarik nepi ka arena judi, tempat salakina. Jeung minatun. Lepaskan! Ayo! Lepaskan! 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 ग्लानिर्भवति भारत Drupadi, kau jangan menyentuhku, Ibu Ratu Kunti. Aku akan ternodai. Aku bukan lagi menantumu sekarang. Aku bukan lagi istri putra-putramu. Dan aku juga bukan menantu dari dinasti Kuru. Sekarang aku tidak bersuami, tanpa nama ataupun dinasti, bagaikan api yang membara di jantung hutan yang sangat jauh. Aku murni, tapi aku tumbuh di antara yang ternoda. Hari ini, di sidang ini,
Aku sendiri telah meneteskan air mataku yang sama seperti wanita di seluruh dunia menangis. Ibu Ratu Kunti yang mulia Gandhari, kalau kalian ingin menyelamatkan diri kalian sendiri, maka tinggalkan istana ini dan pergilah, karena seluruh penghuni istana ini akan tenggelam hari ini juga. Aku bukanlah manusia, tapi aku kematian, hanya kematian. Aku adalah kematian bagi manusia yang jahat yang hadir di istana yang jahat ini. Aku adalah kematian bagi semua manusia yang jahat. Dan inilah kutukanku saat ini juga, detik ini juga. Kak. Aku mohon, jangan mengutuk. Maafkan mereka. Maafkan mereka. Kutukanku punya pengampunan sendiri yang mulia. Kalau aku harus menghukum, maka saat ini akan terjadi. Di setiap saat mereka akan merasakan neraka dan tidak akan ada akhir bagi penderitaan mereka. Janganlah dengan bunuh diri di istana ini, sama saja dengan penghancuran diri. Sudah menjadi kewajiban wanita agar menjaga rumahnya tetap bersih, dan juga kewajiban bagi para wanita agar menjaga lingkungannya agar tetap bersih. Maka aku kutuk. Hentikan Pancali. Hari ini seluruh putra Pandu telah mengalami penghinaan yang luar biasa. Izinkan kami untuk membalas penghinaan terhadapmu Pancali. Bagaimana kau akan membalaskan penghinaan ini? Sekarang kau budak dari mereka semua dan aku tidak akan menganggapmu sebagai suamiku lagi. Mulai dari sekarang, aku tidak akan pernah mengikat rambutku lagi. Aku tidak akan memakai perhiasan di kepalaku lagi. Aku menerimanya, tapi hanya kau saja. Hanya kau saja wanita yang membimbing jiwa kami di dunia ini, Pancali. Kaulah yang tidak memberi kami kesempatan bertaubat atas dosa-dosa kami. Maka sampai akhir waktu nanti kami akan tinggal di dunia lain, Pancali. Bukan sebagai suami, tapi sebagai teman. Jangan sampai kehilangan kesabaranmu, Pancali. Kesabaran. Anak-anakmu akan dapat kebebasan. Diamlah kau, keponakanku, diam saja. Biarkan dia bicara, Raja Gandhari. Itu adalah cara bicaranya yang arogan. Kau mau melucuti pakaian Drupadi kan, Duryodhana? Lihatlah ke sekeliling istana ini. Bahkan kulit seekor ular pun ikut terlucuti. Mereka yang hanya diam melihat tindakan keji seperti ini. Lihatlah mereka yang hanya diam melihat tindakan keji seperti ini. Lihatlah mereka semua pakaiannya terlucuti seperti ular berbisa. Yang terlucuti itu, lihatlah ke sekeliling istana ini. Dengar baik-baik Duryodhana, aku akan segera pergi ke Dwarangga dan membawa semua pasukan Narayan Krishna ke Hastinapura. Lalu aku akan meminta kepada Krishna dan Balaram untuk mengalahkan seluruh dinasti Kuru agar membantu kebebasan anak-anakku. Tetapi bukan untuk membunuh kalian atas penghinaan terhadap menantuku. Hanya ada pada putra-putraku, dan kewajiban itu semua akan dilakukan oleh putra-putraku. Jangan Kunti, jangan. Jangan berikan kami hukuman sekejam itu. Kalau dinasti Kuru hancur di tanganku, maka jiwa para leluhur itu tidak akan beristirahat dengan damai. Jangan, aku mohon. Pengampunan darimu, Drupadi. Kau boleh meminta apapun. Mintalah apa saja, tapi tolong maafkan anak-anakku. Kau memungkinkan untukku hapuskan kenangan akibat permainan hari ini. Karena tidak ada lagi yang bisa menghapuskan rasa sakitku. Tapi begitu juga kesedihan kita akan berkurang jika kita mempunyai sebuah permintaan, Nak. Tolong yang mulia, ajukan permintaan, ajukanlah. Berikan para Pandawa kebebasannya, Ratu. Kembalikan senjata mereka. Kekuatan mereka telah direnggut karena penghinaan istana ini. Kembalikanlah kekuatan mereka.